Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputro, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 05384249. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas 2 saya, yaitu tugas 2 struktur data. Ya, kita langsung ke VS Code yang telah saya buat ya, platform yang untuk membuat program Java-nya. Kita langsung buka VS Code-nya. Kita buka foldernya. Tadi saya sudah menyimpannya di file tks2 ya. Nah, oke, kita sudah membukanya. Akan coba saya jelaskan satu persatu, tapi sebelum itu saya ingin buka soalnya terlebih dahulu. Nah, di soal nomor 1 saya diminta untuk membuat program Java yang mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil menggunakan merge sort ya. Untuk nilai variabelnya saya bisa menentukan sendiri, yaitu minimal 8 elemen, kemudian bisa buat analisa kinerja algoritmanya. Lalu yang kedua, saya diminta untuk membuat program Java mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Kalau yang nomor 1 menggunakan merge sort, yang kedua saya diminta untuk menggunakan counting sort ya. Elemennya sama, 8 elemen, variabelnya juga saya tentukan sendiri. Oke, di sini saya sudah membuat kode programnya, yaitu mulai dari yang atas ya. Kelasnya saya beri public class dengan nama folder atau nama filenya merge sort descending. Nah, untuk yang bagian saya ingin coba menjelaskan di bagian ini. Nah, di bagian ini bagian yang berfungsi untuk memeriksa apakah array masih bisa dibagi atau tidak. Lalu kemudian array-nya dipecah menjadi dua sub array nih. Yaitu merge sort ada dua ya. Lalu setelah keduanya sudah di sort secara rekursif, barulah dipanggil fungsi merge-nya. Nah, di bawah sini yaitu left dari left, mid, right, yaitu menunjukkan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, yang selanjutnya yaitu kode mainnya. Fungsi dari merge-nya yaitu public static void merge. Di sini saya sudah beri integer ya. Nah, di sini yaitu ada dua array sementara yang saya buat, yaitu left dan right. Elemen ini nanti akan dibandingkan satu persatu ya, mulai dari N1, N2 sampai N8. Nah, di tanda ini saya ingin menyoroti tanda. Nah, tanda ini adalah tanda yang berfungsi untuk membuat hasilnya nanti descending ya, bukan ascending. Yaitu hasilnya menurun. Kalau ascending hasilnya nanti akan naik dari yang terkecil ke terbesar. Ini adalah kode untuk memunculkan hasilnya nanti descending ya. Oke, lanjut untuk fungsi sekarang fungsi main ya. Nah, di sini fungsi mainnya saya membuat menggunakan array string, integer, data. Di sini saya membuat 8 elemen sesuai instruksi soal ya, yaitu angka 12, angka 4, angka 8, 32, dan seterusnya sampai 28. Dan saya buat sistem output-nya yaitu nanti output ketika kita jalankan program, yaitu program akan mengeluarkan data sebelum diurutkan, yaitu data ini. Nanti hasilnya akan seperti ini ketika sistem out-nya data sebelum diurutkan. Nah, ketika data sudah diproses sorting, outputnya akan keluar yaitu data setelah diurutkan atau descending. Oke, kita langsung coba running dulu ya. Saya tampilkan terminalnya.
Nah, langsung keluar hasil outputnya, yaitu data descending, yaitu dari data menurun ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini elemen terbesar, variabel terbesar yaitu 32, dan yang terkecil adalah 4. Nah, ketika sistem outputnya sudah keluar berdasarkan data setelah di sorting menjadi descending, yaitu data menjadi urut dari yang terbesar ke yang terkecil ya. 32, 28, 24, 20, 16, 12, 8 sampai dengan yang terakhir 4. Oke, itu yang nomor 1. Kemudian kita beralih ke yang nomor 2 ya. Nah, di sini yang nomor 2 sama, kurang lebih saya buat public class-nya. Di sini counting short descending sesuai soal yang diinstruksikan. Nah, di sini adalah kita mencari maksimumnya, nilai maksimum terlebih dahulu ya, yaitu dengan menginput integer max array-nya 0. Lalu saya menggunakan struktur keputusan juga di sini. Nah, kemudian saya membuat array count ya di sini ya, yaitu integer count dan outputnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu akan tersusun outputnya di sini ya, menyusun output dari data tersebut. Kurang lebih seperti ini kode programnya. Lalu yang selanjutnya, ini saya buat kode untuk menyalin outputnya. Jadi sistem array output dalam kurung ya, sampai sini. Kurang lebih seperti ini. Lalu untuk fungsi mainnya kurang lebih sama. Integer datanya di sini sudah saya masukkan 8 elemen. Variabelnya yaitu dari 21 sampai yang terbesar 29, namun ini masih acak. Nah, untuk sistem outputnya kurang lebih saya bikin sama, yaitu output pertama menunjukkan data sebelum diurutkan, yaitu kurang lebih nanti yang muncul data seperti ini, sesuai sebelum diurutkan. Nah, kemudian data menyortir dengan, di sini saya masukkan kode counting short ya, karena yang diminta yaitu counting short descending. Nah, kemudian sistem output print setelah disortir oleh program, yaitu menjadi data setelah diurutkan. Setelah diurutkannya, yaitu dari yang atas ke yang terkecil ya. Kita coba running. Apakah sudah sesuai? Nah, di sini sistem outputnya yang pertama yaitu data sebelum diurutkan. Sistem output print yang pertama yaitu masih sama ya seperti yang saya buat kodenya dari 26 sampai terakhir 21, ini kan masih belum urut ya. Lalu setelah data disortir menggunakan counting short, data menjadi outputnya menjadi data setelah diurutkan descending, yaitu dari yang atas ke yang terkecil, dari 29, 28, 26, 25, 24, 23, 22, dan 21. Di sini mungkin ada yang nggak urut sebenarnya 27, namun nggak apa-apa, yang penting output keluarannya hasilnya tetap sesuai dengan yang diinstruksikan, yaitu counting short descending dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang telah menyimak dan mohon arahan dan penilaiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.